akan menjelaskan tentang anatomi bagian panggul, anatomi kepala bayi beserta ukurannya, dan juga mekanisme persalinan. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang anatomi di bagian panggul yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu os coxae, os sacrum, dan juga os coccygeus. Os coxae dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu os ilium, os ischium, dan juga os pubis. Os ilium yang bagian menebal di atas disebut crista iliaca, lalu yang bagian melebar disebut fossa iliaca. Lalu juga ada yang bagian menonjol seperti ini. Di sini disebut spina iliaca anterior superior. Lalu yang bagian bawah spina iliaca anterior inferior. Lalu yang di bagian belakang yang menonjol di sini disebut spina iliaca posterior superior, dan juga yang di bagian bawah disebut spina iliaca posterior inferior. Lanjut kita ke ischium. Ischium ada lengkungan seperti ini disebut incisura ischiadica mayor, yang di bawah incisura ischiadica minor. Dan juga yang di sini ada yang menonjol disebut spina ischiadica. Lalu yang di bagian berlubang ini, di sini disebut foramen obturatum. Lalu yang bagian cekungan ke dalam seperti ini yang disebut acetabulum. Lalu di ischium juga ada yang namanya ramus ischium atau ramus ischiadica superior, dan juga ramus ischiadica inferior. Lanjut, di sini ada yang di bagian bawah yang menebal, yang tebal di bawah ini yang dinamakan tuberculum ischiadica. Lalu lanjut kita ke os pubis. Os pubis di sini ada yang dinamakan symphysis pubis yang menjadi penghubung antara os pubis kanan dan juga os pubis kiri. Lalu yang bagian menonjol seperti ini di sini dinamakan tuberculum pubis, dan juga di pubis juga ada namanya ramus pubis superior, ramus pubis inferior. Lalu yang berbentuk segitiga ini yang di antara os pubis kanan dan os pubis kiri yang dinamakan arcus pubis. Lanjut kita ke os sacrum yang terdiri dari 4-5 ruas, dan yang paling atas dari os sacrum disebut promotorium. Lalu kita ke belakang. Nah, di sini ada yang menonjol-nonjol nih. Ini disebut sebagai crista sacralis. Lalu yang bagian berlubang disebut foramen sacralis. Lalu kita ke bagian os coccygeus. Os coccygeus itu ada 3-5 ruas yang dapat bergerak dengan mobile. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bidang-bidang pada panggul, yaitu PAP, pintu atas panggul, atau bisa juga disebut dengan hos 1, yang dimulai dari promotorium, lalu ke sayap sacrum kanan, lalu ke linea terminalis kanan, menuju ke ramus os pubis kanan, lalu ke symphysis pubis, lalu ke ramus os pubis kiri, lalu kita ke linea terminalis kiri, lalu ke sayap sacrum kiri, dan kembali ke promotorium. Selanjutnya BLP, bidang luas panggul, atau juga bisa disebut dengan hos 2, yang dimulai dari ruas sacrum 2-3, lalu menuju ke incisura ischiadica kanan, lalu kita ke acetabulum kanan, lalu ke foramen obturatum kanan, lalu menuju ke pertengahan symphysis pubis, lalu kita ke foramen obturatum kiri, lalu kita ke acetabulum kiri, lalu ke incisura ischiadica kiri, lalu kembali lagi ke ruas sacrum 2-3. Selanjutnya BSP, bidang sempit panggul, atau juga bisa disebut dengan hos 3, yang dimulai dari 1-2
di atas ruas 5 sakrum, lanjut ke spina ischiadica kanan, lalu kita ke foramen obturatum kanan, lalu ke pinggir bawah simfisis pubis, lanjut kita ke foramen obturatum kiri, lalu ke spina ischiadica kiri, lalu kita kembali ke 1-2 cm di atas ruas 5. Selanjutnya PBP atau pintu bawah panggul, bisa juga disebut dengan HOS 4, yang terdiri dari 2 segitiga. Segitiga pertama dimulai dari pinggir bawah simfisis pubis, lalu diakhiri dengan 2 tuberculum ischiadica. Lalu segitiga kedua dari puncak ujung sakrum diakhiri dengan tuberculum ischiadica, kedua tuberculum ischiadica, yang akan saya berikan contoh gambarnya seperti di samping kanan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi kepala bayi. Pertama ada os frontalis, lalu di sini ada os parietal, sini ada os temporalis, lalu di sini ada os occipital. Lalu di sini ada os nasal, os mandibula, os maxillaris, os zygomaticum. Selanjutnya ada ubun-ubun besar. Ubun-ubun besar bisa disebut juga dengan bregmatica yang berbentuk belah ketupat. Lalu selanjutnya ada ubun-ubun kecil yang disebut occiput yang berbentuk segitiga. Selanjutnya ada garis pembatas yaitu sutura. Frontalis kanan dan frontalis kiri disebut dengan sutura frontalis. Lalu di antara frontalis ke parietal disebut sutura coronaria. Lalu di antara parietal kanan dan kiri disebut sutura sagittalis. Lalu di antara parietal ke occipital sutura lamboidea. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ukuran kepala bayi. Yang pertama ada diameter fronto-occipito, yang diameternya itu ukurannya 11,5 sampai 12 cm. Lalu ada diameter mento-occipito. Nah, diameter ini ukurannya 13 sampai 13,5 cm. Lalu ada diameter sub-occipito bregmatica. Diameternya ukurannya 9,5 cm. Lalu ada diameter submento bregmatica. Submento bregmatica ukurannya 9,5 cm. Lalu ada diameter biparietal yang mengelilingi parietal. Itu ukurannya 9 cm. Lalu ada diameter bitemporalis. Ukurannya 8 cm. Lalu ada circumferentia fronto-occipito. Itu ukurannya 34 cm. Lalu ada circumferentia mento-occipito. Ukurannya 35 cm. Lalu ada circumferentia sub-occipito bregmatica. Ukurannya 32 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme persalinan yang dimulai dari engagement, yaitu kepala memasuki pintu atas panggul dengan posisi synclitismus, di mana sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Karena adanya dorongan kontraksi, maka kepala akan semakin menurun, dan langkah berikutnya yaitu descendant. Descendant adalah penurunan kepala yang pertama kali terjadi adalah asynclitismus posterior, yang dimana sutura sagittalis mendekati promontorium. Selanjutnya, kepala semakin menurun dan mendekati simfisis pubis yang dinamakan asynclitismus
anterior. Lalu kemudian kepala akan semakin menurun ke bawah, maka terjadinya fleksi di mana dagu mendekati dada dengan posisi kepala sudah mencapai host 3 atau spina ischiadicum. Selanjutnya terjadi rotasi dalam. Rotasi dalam di mana ubun-ubun kecil berada di samping berubah menjadi di depan symphysis pubis. Lalu setelah rotasi dalam terjadinya ekstensi lawan dari fleksi di mana dagu menjauh dari dada, maka lahirlah kepala. Setelah lahirnya kepala, adanya rotasi luar karena kepala akan menyesuaikan sumbu badan janin, kemudian badan janin keluar secara perlahan, lalu ekspulsi di mana lahirnya badan janin secara berturut. Yang pertama kali bayi lahir secara inferior, lalu secara posterior. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih sudah menonton.